Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya dari mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai himpunan. Sebelum kita memulai belajar bersama, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai ke materi himpunan, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi himpunan ini, yaitu adalah KD 3.4, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu KD 4.4, yang berbunyi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan menyelesaikan masalah dengan operasi biner yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Oke, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dari materi himpunan, kita bisa langsung mulai ke materi pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep himpunan. Himpunan sendiri adalah suatu kumpulan, kelompok, grup, maupun gerombolan. Dalam biologi, kita mengenal ada flora dan fauna. Flora terbagi menjadi monokotil dan dikotil, kemudian fauna terbagi menjadi vertebrata dan invertebrata dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kumpulan atau himpunan. Namun, tidak semua kumpulan merupakan himpunan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa simak penjelasan berikutnya. Berikutnya adalah merupakan contoh dari himpunan. Kita bisa lihat contoh pertama yaitu kumpulan binatang berkaki dua, kemudian yang kedua yaitu kumpulan buah-buahan yang awalnya berhuruf M, kemudian kumpulan negara yang ada di Asia Tenggara. Ini merupakan beberapa contoh dari himpunan. Sekarang ada yang bisa menjelaskan mengapa ketiga contoh tersebut bisa dikatakan sebagai suatu himpunan? Ya, benar sekali. Jadi ketiga kumpulan tersebut merupakan himpunan karena dapat teridentifikasi dengan jelas. Contohnya yang pertama itu adalah binatang yang berkaki dua. Kita bisa mengetahui bahwa binatang yang berkaki dua contohnya adalah ayam, bebek, angsa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu buah-buahan yang diawali dengan huruf M, contohnya adalah mangga, melon, manggis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu negara yang ada di Asia Tenggara, kita bisa sebutkan dengan jelas yaitu adalah Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan sebagainya. Nah, itu jelas sekali bahwa kumpulan tersebut bisa diidentifikasi. Kemudian untuk membedakan yang kedua, saya akan memaparkan terkait dengan contoh dari yang bukan termasuk himpunan. Kemudian contoh dari kumpulan yang bukan merupakan himpunan, yaitu yang pertama, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kemudian yang kedua, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang ketiga, yaitu kumpulan makanan yang lezat. Ada yang bisa menjelaskan mengapa ketiga kumpulan tersebut tidak merupakan suatu himpunan? Ya, benar sekali. Ketiga kumpulan tersebut bukan termasuk himpunan. Alasannya karena yang pertama, terkait dengan yang pertama tadi kan kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Karena kriteria pandai tidak jelas bagaimana kriteria yang termasuk pandai atau bukannya, jadi itu masih agak ambang-ambang, jadi itu bukan termasuk himpunan. Kemudian yang kedua yaitu kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Kriteria tinggi menurut kita maupun menurut si A maupun si B itu berbeda, jadi tidak ada patokan yang pasti. Kemudian yang ketiga yaitu kumpulan makanan yang lezat. Menurut kita atau menurut saya lezat, tapi menurut kalian belum tentu lezat. Jadi itu merupakan masih ambang-ambang atau tidak bisa diidentifikasi secara jelas. Jadi itu bukan merupakan suatu himpunan. Materi yang kedua yaitu penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Cara penyajian dengan menyebutkan anggota-anggotanya biasanya ditandai dengan tanda kurung kurawal. Apabila anggotanya banyak, maka biasanya ditandai dengan 3 titik. Contoh dari cara pertama ini yaitu adalah misalkan ada himpunan A sama dengan 3, 5, 7, kemudian himpunan B A, I, U, E, O, kemudian himpunan C titik, 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 koma, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, titik, titik, titik.
Nah, maksud dari titik T itu adalah lanjutan dari pola yang sama dari bilangan sebelumnya. Yang kedua yaitu dengan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki anggota-anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan bilangan bulat. Cara yang ketiga yaitu disajikan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dari himpunan tersebut dapat kita ubah ke dalam notasi himpunan sebagai berikut. Dari notasi tersebut kita bisa baca himpunan X demikian sehingga X kurang dari 6, X elemen bilangan asli. Materi yang ketiga yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian himpunan semesta adalah seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Dalam himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Kemudian untuk contoh dari himpunan semesta adalah sebagai berikut. Misalkan kita diminta untuk menentukan himpunan semesta dari himpunan A yang terdiri dari anggotanya yaitu adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan 1, 3, 5, 7. Kemudian S adalah sama dengan bilangan ganjil. Yang terakhir yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan bisa dikerjakan latihan soal berikut. Silahkan kerjakan secara diskusi kelompok. Kalau ada yang kesulitan nanti bisa ditanyakan. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan pelajari tentang diagram Venn. Silahkan bisa dibaca terlebih dahulu di buku paket matematika. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.